warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Adapun tujuan dari materi yang dibawakan adalah yang pertama, memahami pengertian dan jenis-jenis bioteknologi. Yang kedua, membedakan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan dampak dari bioteknologi. Nah, kita literasi dulu ya. Coba, pernahkah kalian mencoba makanan berikut ini? Tempe, tape singkong, ataupun juga keju? Atau mungkin mencoba makanan ini? Nata de coco, kecap, dan yogurt. Nah, makanan-makanan tersebut itu merupakan beberapa contoh dari produk bioteknologi, ya. Nih. Oke. Lalu apa sih bioteknologi itu? Yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang bioteknologi. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, ataupun juga virus dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis dari bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau disebut juga sebagai bioteknologi tradisional. Dan ada bioteknologi modern. Nah, yang pertama, bioteknologi konvensional. Ini merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri, yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Jadi di dalamnya melibatkan mikroorganisme, ya. Contohnya, misalkan nih, nah mungkin kita juga pernah mengkonsumsi tempe atau olahan tempe lain ya. Contoh di sini mendoan olahannya. Nah, berasal dari apa? Awalnya nih mendoan itu tentunya dari tempe ya. Nah, tempe itu bahannya apa? Sehingga bisa membentuk hifa-hifa yang putih ini ya, ataupun jamur. Nah, bahan utama dari tempe itu sendiri yaitu kedelai ya. Tentunya kacang kedelai ini tidak bekerja sendiri dalam proses bioteknologi, tapi mengalami fermentasi ya. Tentunya dibantu oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya itu adalah berupa ragi. Nah, ya ini ragi yang di dalamnya itu terdapat mikroorganisme. Jenisnya berupa Rhizopus. Rhizopus oryzae. Ini contoh dalam proses pembentukan tempe ya. Nah, ini ada beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. Mungkin ini tidak asing ya. Produk-produknya ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti tempe. Tempe bahan utamanya kedelai. Mikroorganisme yang membantunya yaitu Rhizopus oryzae. Yang kedua kecap. Kecap sama ini kedelai. Mungkin kedelai hitam ya atau malika. Nah, ini mikroorganismenya berupa Aspergillus wentii. Yang ketiga ada keju. Keju itu bahan utamanya adalah susu. Mikroorganisme yang bekerjanya yaitu Penicillium camemberti. Yang keempat ada yogurt. Yogurt sama bahan utamanya ini berupa susu, namun mikroorganismenya berbeda dengan keju ya. Untuk yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus. Kemudian roti. Roti juga itu adalah salah satu produk bioteknologi ya. Bahan utamanya bisa berupa gandum atau juga tepung ya, bisa. Nah, mikroorganisme yang bekerjanya dalam pembuatan roti itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang selanjutnya ada nata de coco.
Nata de coco ini bahan utamanya yaitu berupa air kelapa, dibantu oleh bakteri, nama bakterinya Acetobacter psillinum. Selanjutnya ada tape. Wah, ini makanan khas Bandung ya, tape. Ada tape singkong, ada tape ketan ya. Di sini contoh tape singkong, berarti bahan utamanya singkong ya. Sementara mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasinya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kemudian brem, makanan khas Jawa ya. Ini berasal bahan utamanya beras ketan. Nama bakterinya Saccharomyces. Jadi sama dengan tape ya. Ini salah satu produk bioteknologi yang fermentasinya menghasilkan alkohol ya. Oh tadi maaf, nata de coco ya. Nata de coco itu bahan utamanya air kelapa, mikroorganisme yang bekerjanya Acetobacter psillinum. Selanjutnya ada oncom. Oncom itu dari kacang tanah bahan utamanya. Sementara itu mikroorganisme yang bekerjanya, yang berperannya yaitu Neurospora crassa. Dan yang terakhir di sini dari contoh produk bioteknologi tradisional atau konvensional ada minuman anggur. Jelas ini bahannya buah anggur dan juga mikroorganismenya ini jenis Saccharomyces ellipsoide. Nah, ini ya contoh produk bioteknologi konvensional. Selanjutnya, pada fermentasi dalam bioteknologi konvensional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fermentasi alkohol, yaitu fermentasi yang dalam pembuatan produknya menghasilkan alkohol. Contohnya tape dan juga roti dan juga minuman anggur ya, minuman keras. Sementara yang kedua, ini ada fermentasi non-alkohol, yaitu fermentasi yang dalam pembuatan produknya tidak menghasilkan alkohol. Contohnya seperti tempe dan juga kecap. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi modern tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi juga mencakup di berbagai bidang, seperti rekayasa genetik, penanganan polusi, dan juga penciptaan sumber energi. Nah, ini ada beberapa jenis produk bioteknologi modern. Ada insulin, vaksin. Nah, yang sekarang lagi booming, lagi viral vaksin. Ini kegunaannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Karena sekarang lagi masa pandemi seperti ini, karena mungkin virusnya susah hilang, nah kekebalan tubuh kita harus ditingkatkan. Salah satunya itu dengan divaksin ya. Vaksin itu adalah salah satu produk bioteknologi modern, tentunya di bidang kesehatan. Kemudian ada juga penicillin, ini manfaatnya untuk antibiotik, melawan infeksi oleh bakteri atau jamur. Kemudian ada hormon pertumbuhan, ini untuk melawan kekerdilan, untuk penyembuhan juga. Kemudian ada juga enzim ya di sini untuk meningkatkan reaksi atau biokatalisator, baik untuk keperluan manusia maupun juga industri ya. Ini nama-nama produk yang contohnya bergerak di bidang bioteknologi modern. Selanjutnya, nah ini perbedaan bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Untuk konvensional, teknik pembuatannya itu berupa peragian atau disebut juga fermentasi. Sementara modern itu DNA rekombinan. Kemudian campur tangan manusia di sini yang konvensional terbatas dan secara alami. Kalau yang modern ini mengubah sifat makhluk hidup. Untuk produk yang dihasilkannya, untuk yang konvensional itu bisa berupa alkohol, kecap, tauco, keju, tempe, tape, yogurt, dan juga nata de coco. Sementara yang modern, produk yang dihasilkannya contohnya seperti tomat yang tahan lama, kapas yang tahan lama, jagung yang berpotensi tinggi, juga adanya rice gold ya. Jadi hasil rekayasa genetik beras tadi yang bulirnya besar ya. Itu adalah hasil dari rekayasa genetik atau produk yang dihasilkan dari bioteknologi modern.
Itu perbedaan antara bioteknologi tradisional dan juga modern yang paling menonjol. Nah, sementara itu ada juga manfaat dari bioteknologi. Yang pertama, menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan ekonomis. Contoh hormon insulin itu dihasilkan dari isolasi gen bakteri Escherichia coli. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Bakteri di sini dapat membantu daur ulang sampah, sampah organik, dan juga membersihkan sisa tumpahan minyak di dalam laut. Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tahan lama. Kemudian di bidang pangan, ini bisa meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian bisa juga menciptakan sumber makanan baru, misalnya tadi dari air kelapa ya, itu dibuat nata de coco. Kemudian juga dapat membuat makanan yang tahan lama, contohnya proses pengasinan ya, asinan ataupun juga manisan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya ya. Itu manfaat dari bioteknologi baik secara umum dan juga di bidang pangan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.